Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Malinda Halfabeti SPD dengan NIM 24105165451, mahasiswa PPG dalam jabatan Mapel Umum tahun 2025. Program studi Pendidikan IPA di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Darul Quran dengan materi nutrien dan pola gizi seimbang. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan pimpin doa oleh ketua kelasnya sebelum belajar ya. Sebelum belajar alangkah baik berdoa. Oke, sebelum memulai belajar, saya akan mengabsen dahulu ya. Kelas 8. Ahmad Faisal, Nurul, Angga, Anggi, Arya, Desinta, Dimas, hadir semua ya. Untuk mengasah nasionalisme kita, sebelum belajar, mari kita lagu nasional dulu ya, lagu wajib. Silahkan lagu Garuda Pancasila. Oke, berdiri. Tiga, dua, satu. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Hadiah proklamasi, saya berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adilmu sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, duduk kembali, silakan. Oke, untuk menyiapkan psikis kalian dan fisik kalian, Umalin akan ice breaking dulu ya. Ice breakingnya masih ingat yang untuk membuat kalian fokus, tak 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 tak, bergantian, tak 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 tak. Kalau ditunjuk atau bergantian dengan masing-masing setelahnya. Siap ya, paham ya? Oke. Berdiri lagi. Dimulai dari kelompok 1. Randy dulu nanti ya. Tak tak tak. Ke muka ya. Siap ya. Oke, 3, 2, 1. Agak cepat. Tak 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 tak. Aduh. Tak 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 tak, lupa ya. Udah. Ya udah, tepuk tangan deh buat kita. Ketahuan yang belum fokus ya. Ajay, fokus. Oke, siap ya. Udah ice breakingnya. Yang penting sudah memahami. Oh, saya kurang fokus nih. Oke, sadar diri ya. Kalau kurang fokus, kita lebih fokus mau belajar. Siap ya? Oke. Umalin di sini hari ini akan menyampaikan tentang, lihat di depan apa, sistem pencernaan. Tapi bagian yang pertama dulu yaitu tentang nutrien dan pola gizi seimbang. Oke.
Oke, nutrien dan pola gizi seimbang. Mali nanya nih, apa bekal atau jajanan favoritmu di sekolah? Nasi. Olos, ada yang mie, cireng, permen, es. Aduh. Kemudian, pernahkah kamu merasa sangat mengantuk ketika sudah makan siang? Atau kalian bawa bekal? Kenapa itu teh? Karena kekenyangan, betul. Apalagi di sini ditanyanya setelah makan siang. Siang itu ya energi kita sudah capek, wayahnya tidur, ngantuk. Apalagi dimasukin makanan ke dalam perut kita banyak lagi. Dan terlebih makanya makanannya lebih yang banyak karbohidrat atau tepung-tepungan. Wah, udah deh. Kenapa itu bisa terjadi? Kalau misalkan karbohidrat masuk ke dalam tubuh kita, itu ada aliran-aliran darah dalam tubuh kita yang biasanya fokus pada otak kita, ya, pada otak kita, tiba-tiba masuk makanan banyak ke dalam tubuh kita. Nu tadina aliran darah fokus karena otak, ujuk-ujuk fokus karena sistem pencernaan kita. Jadi pindah tuh nu tadina otaknya seger, tiba-tiba ngantuk. Nah, pindah karena fokus di bagian sistem pencernaan, lambung dan usus. Si aliran darahnya lebih banyak situ. Oke, kemudian jika tubuh kita adalah sebuah mesin. Tubuh kita, bayangin, sebuah apa? Mesin, oke? Mesin, maka ini nanya nih masuk ke dalam materi nutrien. Apa sih nutrien itu? Kalau tubuh kita disebutkan sebagai mesin. Oke, kita analogikan. Tahu mesin? Tahu. Mesin itu kalau misalkan kita dimasukin analogi tentang badan kita, badannya mesin, kemudian nutrien. Nah, nutrien ini adalah bahan bakar. Oke? Nutrien ini adalah bahan bakar dan pelumas biar apa? Biar mesin bisa jalan. Nutrien analogikan dalam tubuh yaitu sebagai bahan bakar dalam tubuh biar tubuh kita bisa beraktivitas. Ya, adapun macam-macam nutrien, ini satu adanya karbohidrat, ada yang penting nih karbohidrat dan lemak. Oke, karbohidrat dan lemak kita analogikan kembali pada mesin. Oke, pada mesin karbohidrat dan lemak ini sebagai bahan bakarnya, bahan bakar untuk menghasilkan energi. Oke, mesin bisa jalan karena ada bahan bakar. Apa bahan bakarnya? Yaitu kalau di tubuh namanya karbohidrat dan lemak. Oke, loncat ke yang kedua yaitu tentang proteinnya. Nutrien juga ada protein, ya. Protein ini kalau kita sebutkan dalam mesin itu merupakan bahan baku atau underdeal deh. Buat apa? Buat memperbaiki tubuh yang rusak, oke? Atau membangun bagian-bagian tubuh yang rusak, itu adalah bagian dari protein. Kalau dianalogikan pada mesin, apa cenah? Underdeal atau bahan bakunya. Kemudian yang selanjutnya ada yang namanya vitamin dan mineral. Oke, vitamin dan mineral ini kalau dianalogikan kepada mesin lagi itu sebagai pelumas yang apa? Yang ngelancarkan. Oke, pelumas dan bagian dari umur-umur kecil. Vitamin dan mineral itu bagian dari pelumas dan umur-umur kecil kalau di mesin. Umur kecil itu sedikit, pelumas itu sedikit di dalam mesin. Tetapi sedikit saja ini sangat bermanfaat untuk si mesin. Kalau tidak ada umur, semuanya tidak akan baik jalannya. Semuanya akan mesin tersebut akan ada gangguan, umurnya nggak longgar ataupun tidak ada pelumasnya sedikit. Nah, itu akan ada gangguan pada mesin. Sama pada tubuh kita juga. Kemudian ada juga nutrien, ini ada air. Tahu air?
Nah, kita analogikan pada mesin. Air ini sebagai, pernah dengar radiator. Apa cenah? Radiator. Air radiatornya CF dina motor, CF dina mobil. Air radiator. Oke? Buat apa sih air radiator? Dalam tubuh kita, air ini adalah untuk mengatur suhu. Ya, biar kepanasan ting, biar kedinginan ting. Makanya adanya air dalam tubuh kita. Paham sampai sini ya? Paham ya? Itu analoginya ya. Coba pejamkan matanya sejenak. Bayangin kalian bawa bekal favorit yang paling enak dan warnanya paling mencerang. Pejamin matanya. Pejamin matanya. Bayangin kalian bawa makanan favorit paling enak. Kemudian rasanya paling enak, kemudian warnanya paling mencolok. Apa yang kalian rasakan setelah memakannya? Enak tidak? Enak. Kenyang tidak? Oh, kekenyangan tidak? Atau bahkan kurang ya? Merasa kurang kalau sudah enak mah. Nah, kembali ada motivasi sedikit tentang memakan makanan kampung. Tahu makanan kampung? Tahu? Oke, makanan kampung ini kalau makan kita merasa kampungan tidak? Yakin? Kalau di rumahnya ada umbi, kalian makan tidak? Serius? Jadi yang memakan makanan itu jangan merasa kampungan, tapi dalam otaknya sadarkan bahwa itu adalah menyehatkan. Pada singkong, kaya akan serat yang dapat membantu pencernaan. Kemudian karbohidrat yang kompleks juga, ini dapat mengenyangkan lebih lama. Oke. Video singkat tentang makanan-makanan kampung itu bukan, kalau kita makan makanan kampung itu bukan kampungan tapi menyehatkan. Selanjutnya, oke. Ada yang namanya tumpeng gizi seimbang. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan tentang pola gizi seimbang, PGS namanya. PGS ini merupakan mengatur makanan keseimbangan perharinya berapa. Kemudian diikuti dengan bukan hanya makan yang sehat, tetapi aktivitas juga dilakukan. Aktivitas fisik. Aktivitas fisik apa sih? Olahraga. Kemudian ada juga harus minum per hari. Apa? Berapa gelas? 8 gelas atau 2 liter. Kemudian ini terpenting nih, dalam pedoman gizi seimbang disebutkan juga kita harus tahu berat badan ideal kalian setinggi ini, umur segini, harusnya berapa. Jadi nanti bisa diketahui, oh orang teh leuwihan 2 kilo. Nah, inilah yang membuat kalian harus seimbang gizinya dan aktivitasnya, oke? Kemudian di depan, dalam PGS juga digambarkan seperti tumpeng gizi seimbang. Ada tumpengnya, ada? Oke, yang namanya tumpeng berkerucut seperti ini. Lihat paling bawah. Lihat di paling bawah. Ada paling bawah? Ini paling dasar adalah makanan pokok. Karbohidrat di sebelah sini. Karboan. Karbohidrat ini sebagai sumber energi, makanan pokok juga. Ini diatur karbo ini perharinya 3 sampai 4 saja per hari. Porsi 3 sampai 4 porsi per hari. Naik lagi ke yang ini. Ke tingkat yang kedua, ini apa? Sayuran. Ini buahan. Sayuran dan buah ini berfungsi buat mengatur metabolisme dalam tubuh kita. Oke? Kalau makanan karbo, sayur nah henteu, buah nah henteu, metabolisme dalam tubuh kita tuh kadang sering terganggu. Apa sih metabolisme? Makan masuk ke dalam mulut, kemudian diatur, ada reaksi dan menghasilkan energi.
Kalau metabolisme tidak baik, maka akan disimpan jadi lemak, gendut, atau bahkan kalau metabolismenya tidak baik, maka akan kurus, kurang nutrisi, karena kekurangan kedua ini. Paham ya? Kemudian lanjut ke tingkat yang ketiga, ini apa? Protein. Protein ini ada yang daging, susu, protein-protein nabatinya ada. Oke? Protein ini diatur juga 2 sampai 3 porsi per hari. Protein buat apa sih? Tadi dikatakan sempat ya waktu mesin, ingat, itu untuk memperbaiki dan membangun yang rusak, tubuh yang bagian yang rusak. Terus ini yang paling poncotnya, semakin mengerucut berarti semakin kecil, sedikit, dibatasi. Apa yang dibatasi? 1, gula. 2, garam. 3, minyak. Siapa yang setiap hari pengennya manis terus, asin terus, atau bahkan minyak terus? Tahu nggak ada batasan ketiga ini per harinya berapa? Sedikit banget dan kalian pasti kaget. Coba. Gula ini hanya per hari dibolehkan, bagusnya minimal, bagusnya maksimal, bahkan maksimal 4 sendok makan. 4 sendok per hari, tidak boleh lebih. Ini matina es, ini matina kopi, ini matina teh, ini matina makanan, ini wow udah kue segala macam. Kemudian yang kedua yaitu garam. Garam hanya 1 sendok teh per hari. Kaget nggak? Kemudian yang ketiga apa? Minyak. Minyak berapa? 5 sendok per hari. 5 sendok makan per hari. Oke? Ini tentang tumpeng ya. Tumpeng gizi seimbang sudah tadi dijelaskan. Nah ini contoh nyata pentingnya nutrien. Penting tidak nutrien tadi yang disebutkan? Dulu Bu Malin sebelum nikah badannya seperti ini. Karena metabolisme cepat, masuk makanan, keluar juga jadi energi. Tetapi setelah masa otot berkurang, Bu Malin tiba-tiba menambah usia, tiba-tiba besar seperti ini. Padahal makan sama aja. Nah, inilah metabolisme yang menurun, kecepatan metabolismenya turun, kemudian masa otot juga berkurang, sehingga bisa melebar. Nah ini hati-hati kalian, mulai dari sekarang harus seimbang segala macamnya, jangan kayak Bu Malin seperti ini ya. Kalian tuh nanti bisa jadi mempersiapkan dari sekarang untuk menghadapi masa depan yang sehat. Ini Bu Malin sempat sakit segala macam, sakit di sini. Akhirnya Bu Malin punya titik balik tuh, harus menyeimbangkan sesuai tumpeng tadi, tumpeng gizi seimbang. Tumpeng tadi dari mulai membatasi yang harus dibatasi, cermat dalam memilah-milih makanan. Akhirnya jadi seperti walaupun tidak terlalu semula, tapi minimal sesuai standar berat badannya, sesuai usia ya. Oke. Assalamualaikum, selamat siang. Aktivitas fisik Bu Malin ya. Ini saya ke sekolah bersepeda. Oke, tadi sudah dikatakan bahwa aktivitas fisik ini adalah harus disertai pada pola gizi seimbang tadi ya. Oke, tujuan pembelajaran sekarang ada melalui analisis studi kasus dan diskusi peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis nutrien. Tadi nutrien 1 karbohidrat, 2 protein, 3 lemak, 4 vitamin dan mineral. Fungsinya bagi tubuh itu buat apa? Tulis yang tepatnya bagaimana, nanti ada LKPD-nya. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan proyek, peserta didik mampu merancang 1 contoh menu bekal. Makanya Bu Malin suruh bawa bekal. Makanan yang seimbang, yang mengandung berbagai kelompok nutrien secara kreatif. Yang ketiga, kalian harus punya produk atau proyek melalui kerja kelompok. Apa proyeknya? Yaitu membuat poster
sederhana sebagai kampanye bagian gizi seimbang dengan percaya diri. Nanti berkapa aja ya. Oke, masuk ke kegiatan inti. Tentukan pertanyaan mendasar. Bagaimana kita dapat menciptakan dan mengkampanyekan ide menu bekal makan siang yang tidak hanya lezat dan praktis, tetapi juga memenuhi prinsip gizi seimbang untuk remaja, khususnya kalian ya, remaja. Kemarin bagian LKPD-nya ya. Silakan. Masing-masing punya 2. Oke. Ada LKPD-nya? Oke. Membuat dengan kita bisa mulai dengan membuat ide-ide, siapin ide menu sederhana sudah ya, semalam disiapkan, lalu nanti dikampanyekan dengan secara kreatif. Oke. Desain perencanaan proyeknya ada di situ di LKPD. Menentukan minimal 3 minimal ya, syukur kalau lebih 3 menu bekal makan siang. Ada telur, ada roti, satu lagi apa? Minumnya mana? Minumnya ya udah nggak apa-apa. Nanti berarti dinilai nanti cuman 2, cuman ada yang 3, 4 atau banyak ya. Ada penilaiannya ya. Mengidentifikasi kandungan nutrien utama di dalamnya. Oke, ini kandungannya apa nanti disebutin. Roti apa nanti kalian tulis di LKPD. Merancang konsep poster, nanti buat poster dirancang. Penyusunan jadwalnya kita sepakati hari ini selesai di kertas karton. Kemudian monitoring dan evaluasi sebelum pada mulai mengerjakan. Umalin menanya, mengapa kalian memilih nasi? Ada yang nasi? Ada. Kenapa milih nasi? Ada. Kenapa milih nasi? Kenapa milih nasi? Biar apa? Makan siang biar kenyang, dapat tenaga ya. Oke, Neneng Olive. Bagaimana kalian memastikan adanya cukup serat dalam menu makan siang hari ini? Yang ada serat mana? Yang ada sayur, buah-buahan, ada seratnya. Ada buah? Ini yang bawa buah. Apa? Pisang. Ini ada seratnya. Kemudian ada juga bagian-bagian umbi-umbinya. Nah, ini ya. Nanti dijelasin ya. Pesan apa yang penting untuk disampaikan pada poster? Nanti pesannya masing-masing ada khasnya ya. Silahkan kerjakan. Oke, semua kelompok mulai. Nah, ini nanti presentasi. Oke, siap kerja. Silahkan dikerjakan LKPD-nya. Oke, mulai dari LKPD dulu. Tulis nama dari anggotanya. Lihat. Kemudian ada lagi di sini, Neneng. Sok, mulai. Set, gitu. Oke, yang bagian jawab pertanyaan siapa? Oke, ya di belakang ya. Oh, yang penting cepat. Siap, nggak apa-apa. Rancang identitas menu seimbang dirancang. Pakai tabel. Nuka hiji mah tuliskeun makanan we. Nuka 2 mah pakai tabel disebutkan hiji-hiji manfaatna. Artos. Ini tulis nasi, tulis tahu, tulis. Terus tempe tulis, semangka tulis. Nanti di bagian kedua baru ditulis tabel. Set. Ada tabelnya? Baru dipindahin lagi. Tahu, tempe, nasi, semangka. Sampingnya dijelasin fungsinya buat apa. Apa namanya? Ini Neneng yang buka itu. Singkong. Yang kedua umbi. Umbi non itu? Boleh. Muka tilu, non itu teh hui. Talas. Oh, talas, sorry, talas. Tulis.
Jawab ya. Agar sehat. Oh, bismillah. Terus Aku belum. kampanyenya bekal sehat, anak hebat, makanan sehat tak harus mahal. Oke. Saya tuh sering makanan yang manis, sukanya karena yang manis-manis. Atau sering yang makanan asin karena suka saya. Semua kelompok, dengarkan, fokus kembali. Semua kelompok mempresentasikan hasil proyek yang sudah dibuat, kemudian ke depan yang sudah dituangkan dalam LKPD, hasil proyeknya dalam sebuah kampanye dan ini apa? Poster. Ya, kelompok satu mana? Oke, sudah siap? Siap. Apa kampanyenya namanya? Oke, mantap. Silakan ke depan semuanya. Tuh, 2, 3. Oke, terima kasih. Tepuk tangan kelompok satu. Oke, silakan dibaca kampanyenya. Sehat, hemat, nikmat, bekal dari rumah bikin anak semangat. Oke, tepuk tangan. Oke, yuk bawa bekal dari makanan kampung, hemat, sehat, bergizi. 1, 2, 3. Yuk bawa bekal Dari makanan kampung, sehat, hemat, dan bergizi. Oke, tepuk tangan yang keras buat temannya. Silakan duduk. Duduk kembali. Ya, tuliskan dalam kertas selembar apa hal baru yang kalian pelajari hari ini tentang makanan kalian. Masing-masing harus punya kertas lembarnya. Nulis, silakan pakai pensil boleh, ballpoint boleh. Nah, Bu Malin akan merefleksi evaluasi pengalaman hari ini, belajar hari ini ya. 1. Refleksinya, satu orang satu. Kasih nama, jangan lupa. Bebas di sini aja. Di belakang. Nah, pertanyaannya, apa hal baru yang kalian pelajari hari ini tentang makanan kalian? Pertanyaan kedua, tantangan apa yang kalian hadapi dalam merancang menu seimbang? Yang ketiga, bagaimana pengetahuan ini akan mengubah cara kalian memilih bekal atau jajan besok? Jawab. Langsung jawaban aja, jangan pertanyaannya, jangan tulis, langsung jawaban aja. 1, 2, 3. Oke, kuncinya tadi apa, Cina? Harus cermat, ingat ya. Cermat. Oke. Selain cermat juga kalian harus batasi. Batasi apa tadi yang mengerucut paling ujung? Di gula, minyak dan garam. Ih, pinter. Berarti 1 cermat, yang kedua harus membatasi. Oke. Materi yang disampaikan tadi itu yang bisa Ibu sampaikan. Materi selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita akan mengidentifikasi organ pencernaan dan fungsinya. Siap? Pakai cakep ya. Pakai cakep. Makan sayur ditemani ikan. Ditambah nasi serta buah segar. Pola gizi seimbang jadikan kebiasaan. Tubuh sehat, hati pun riang dan segar. Pagi hari lari berkeliling. Udara segar menyehatkan badan. Aktivitas fisik rutin dijalankan, tubuh bugar, semangat pun tahan. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Terima kasih hari ini. Ditutup dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astagfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.